Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Herliana. Nah, di Sharing Let Kiss episode kesekian ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Di sini ada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Bekasi, ada Bapak Dedi. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu Sama-sama untuk sharing is caring di ruang podcast SMA Negeri 14 tercinta ini. Nah, mungkin Pak, sebelum kita sharing is caring Pak, Bapak boleh sapa nih Pak viewers video kita ini. Mungkin Bapak perkenalkan diri mungkin biar lebih enak gitu Pak. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas rutin sehari-hari dan tetap punya visi ke depan untuk menjalani hidup yang lebih berkualitas lagi. Amin. Terima kasih Bapak. Nih, jadi mungkin for your information, Pak Dedi ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Bekasi yang sudah menjabat dari tahun berapa ya Pak ya? Ya, di SMA 14 Bekasi ini saya pertama kali ditempatkan sebagai kepala sekolah, yaitu bulan Juli pada tahun 2016. 2016 ya Pak. Sampai 2018. 2018. Nah, kemudian 2018 saya mendapat tugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Sampai tahun 2020. 2020. Nah, kemudian, Pak, tahun 2020 kembali saya mendapat tugas di SMA Negeri 14 Bekasi lagi sampai ya sekarang sampai bulan Januari ya 2023. 22. Dan sekarang saya mendapat tugas kembali untuk berpindah ke SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Oke, jadi Ya. Pak Dedi akan berpindah tugas kembali ke SMA Negeri 3 Kota Bekasi ya Pak ya. Betul. Makanya mungkin di sharing is caring di podcast kali ini mungkin ini adalah podcast yang insya Allah motivasi dari Pak Dedi bisa membawa semangat buat teman-teman guru di SMA 14 buat kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi pun Bapak nantinya ditempatkan mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya Pak ya. Amin. Kan. Nah mungkin Pak boleh nggak Pak kita flashback nih Pak, nyeritain masa lalu dulu Pak. Boleh. Boleh ya Pak ya. Mungkin siswa-siswi kita juga banyak yang pengen tahu nih latar belakang kenapa sih kok kepala sekolahnya atau guru ini jadi guru ini gitu Pak. Karena Let Kiss ini udah episode udah mau 20 berapa gitu ya Pak. Kita udah ada Pak Utim, Bu Rutini, semua itu udah pernah sharing Pak. Jadi kita pengen tahu mungkin dari anak-anak sendiri pengen tahu nih Pak Dedi ini dulu kenapa sih Pak milih jadi guru gitu. Terus tahun berapa pada saat Bapak pertama kali mengajar? Mungkin Bapak masih ingat Pak? Jadi kenapa saya memilih untuk menjadi guru? Saya masih ingat waktu itu di SMP kelas 3 ya. Iya. Saya ditanya oleh wali kelas saya, cita-cita saya mau jadi apa. Nah, waktu itu saya sangat mengidolakan banget ya salah seorang guru. Sebenarnya waktu itu gurunya guru bahasa Indonesia. Dia itu bagaimana dia telaten membimbing siswa, kemudian pada saat dia juga berbicara juga bisa menyampaikan hal-hal yang positif ya, memotivasi siswa. Disitulah saya menjawab bahwa saya ingin menjadi guru. Nah, kemudian pada saat saya masuk di SMA ya, waktu itu saya di SMA di kampung sana, di SMA Negeri Kawali ya, Kabupaten Ciamis. Di situ saya melihat bahwa mata pelajaran itu lebih tinggi lagi levelnya, agak lebih sulit lagi. Tapi pelajaran yang paling mudah saya pelajari adalah mata pelajaran kimia. Ya, walaupun nilai saya tidak terlalu super ya waktu itu, tapi saya melihat pelajaran kimia ini ternyata luas begitu ya cakupannya, tidak semata-mata hitung-hitungan eksak, tapi juga dia kontennya adalah tentang lingkungan hidup, tentang bagaimana kerja daripada sel-sel di dalam tubuh ya, ada keterkaitannya dengan biologi juga. Nah, kemudian waktu itu ada jalur masuk perguruan tinggi namanya
PMDK. PMDK undangan zaman dulu ya Pak ya? Ya, PMDK. Saya memilih jurusan kimia Diploma 3 di IKIP Bandung. Nah, alhamdulillah diterima. Dan setelah 3 tahun kuliah, waktu itu saya selesai kuliah tahun 1990 ya. 1990 Iya, ya, Pak, itu. ya? Bu Lina mungkin Belum masih lahir, belum Pak. lahir ya. Belum lahir. Nah, saya lulus tahun 1990, kemudian waktu itu karena saya TID diangkat langsung menjadi CPNS tahun 1991. Oke. Waktu itu saya mendapat SK pertama sebagai guru di SMA Negeri Banjarsari ya, Kabupaten Ciamis, dan karena Banjarsari itu punya filial ya di daerah Kecamatan Lakbok, jaraknya sekitar mungkin 15 kilo ya. Saya mengajar di SMA Negeri Lakbok kurang lebih selama 3 atau 4 tahun. Nah, kemudian dari situ saya berpindah lagi ke SMA Negeri Panawangan, Kabupaten Ciamis. Kemudian tahun 2020 saya berpindah ke SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Saya pernah mengajar fisika juga ya waktu di SMA 8. Kemudian tahun 2015 ya ada seleksi untuk calon kepala sekolah. Saya ikut, alhamdulillah saya lolos. Kemudian saya mengikuti diklat kepala sekolah di Solo ya waktu itu. Dan saya pertama kali ditempatkan menjadi kepala sekolah adalah di SMA Negeri 14 Kota Bekasi ini. Dan dari situlah saya berpindah-pindah ya sampai sekarang gitu. Dan pernah juga saya memegang PLT kepala sekolah selain di SMA 14, SMA 8 dan sekarang SMA Negeri 3 ya. Dulu saya sempat PLT di SMA 3 juga ya tahun 2018. Kemudian saya pernah juga PLT kepala sekolah di SMA 12. Dan belakangan juga saya jadi PLT kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bekasi. Dan sekarang yaitu saya mendapatkan tugas yang baru dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Sih, luar biasa sekali ya Pak, berarti dari tahun 91 ya Pak ya Bapak? 91 ya. 91 Bapak mengajar dan langsung CPNS ya Pak pada saat itu? Ya, karena waktu itu Diploma 3 saya. Okay. Dan saya baru melanjutkan S1 itu tahun 94 lah kalau tidak salah ya. Di Universitas Terbuka. Di Universitas Terbuka. Kalau yang S1-nya yang diplomanya berarti IKIP Bandung. IKIP Bandung. Sekarang UPI Bandung gitu ya Pak? UPI ya? betul. Jadi mungkin takutnya ada yang nggak tahu nih Pak, IKIP Bandung itu sekarang namanya UPI Bandung gitu. Iya. Luar biasa nih Pak, saya belum lahir pada saat Bapak udah jadi CPNS, udah mengajar, udah lulus kuliah ya pada saat itu betul, ya Pak ya. Oke, nah Pak, kemudian Pak tadi kan kalau dengar cerita dari Bapak sudah banyak banget ya Bapak menjelajahi beberapa sekolah, banyak sekolah yang Bapak pimpin gitu ya Pak ya, kurang lebih beberapa tahun belakangan ini. Lalu apa sih Pak mungkin suka dukanya Bapak menjalani aktivitas, kegiatan sebagai kepala sekolah gitu? Pasti tentunya bebannya kan berat gitu ya Pak sebagai pemimpin. Apa sih mungkin yang suka duka yang Bapak rasakan? Ya, sebagai pemimpin ya atau manajer di sekolah ya, memang di situ tantangannya sangat besar ya, karena di situ ya kita harus memikul tanggung jawab ya, bagaimana orang tua memberikan kepercayaan menyekolahkan anaknya di sekolah, dan saya sebagai kepala sekolah harus mengawal agar siswa-siswi yang dipercayakan di sekolah itu ya oleh orang tuanya dapat kita bimbing, kita bina, kita didik, kita latih agar menjadi manusia-manusia yang sukses. Artinya kalau lulusan SMA diharapkan kan mereka masuk ke perguruan tinggi yang favorit sesuai dengan cita-cita daripada siswa itu sendiri, harapan orang tua ya, dan harapan masyarakat. Nah, disitulah bagaimana kita dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif di sekolah. Bagaimana kita membawa guru-guru agar guru-guru itu memiliki semangat untuk mendidik, mengajar para siswa sehingga menjadi siswa-siswa yang unggul dan berprestasi. Nah, memang tantangannya cukup besar juga ya. Apalagi misalnya ya kadang-kadang kan guru itu ada yang kondisi kesehatannya lagi drop gitu kan, sementara kan di dalam kelas juga tidak boleh kosong, kemudian ya. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi guru, kita kan harus mengirim guru ke berbagai pendidikan pelatihan, diklat, meninggalkan sekolah. Sementara kelas juga tidak boleh
kosong. Nah, disitulah kita dituntut bagaimana agar bisa berkoordinasi ya dan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah agar jam yang kosong ini bisa diisi oleh guru yang invaler gitu ya. Walaupun di dalam kenyataannya tidak mudah juga karena kan guru yang mau menginva juga dia punya jadwal tersendiri. Iya, begitu. Nah, belum lagi pada saat siswa misalnya tidak mendapatkan nilai yang baik, orang tuanya tidak puas, dan itulah di situ orang tua itu komplain kepada pihak sekolah. Bahkan saya pernah juga ada orang tua yang langsung kepada saya sebagai kepala sekolah, kenapa gitu kan, katanya anak sudah disekolahkan di situ, sudah keluar energi, waktu, tenaga, kenapa prestasinya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Jadi biasanya orang tua ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya, sementara kan motivasi belajar anak juga ya karena mereka itu masih dalam usia mencari jati diri ya, mereka juga ya fluktuatif gitu kan semangatnya. Gitu. Nah, itulah yang berat adalah bagaimana menjawab tantangan masyarakat ya, tantangan orang tua agar putra-putri mereka yang disekolahkan di sekolah yang saya pimpin itu berhasil semua. Itu kan perlu perlu kerja keras dari semua pihak ya, dari tenaga kependidikan ya, dari komite dan lain-lain. Oke, jadi tantangannya luar biasa dari orang tua ya Pak ya. Ya. Karena harapan atau ekspektasi orang tua biasanya lebih tinggi daripada anaknya ya Pak ya. Lalu Pak, kalau sukanya tadi kan mungkin lebih banyak tantangan dan dukanya gitu ya Pak ya. Kalau sukanya, apakah Bapak enjoy menjalani hal itu semua atau bagaimana Pak? Ya, sukanya pada saat kita misalnya membuat sebuah program itu untuk keberhasilan daripada para peserta didik dan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Sebagai contoh kan di 14 Bekasi ini kita punya program pembinaan dan pelatihan siswa di dalam bidang Olimpiade Sains Nasional. Nah, di situ bagaimana kita merencanakan dari awal, bekerja sama dengan pihak ketiga yang untuk melatih daripada Olimpiade Sains ini, bagaimana kita memilih pihak ketiga yang profesional, punya pengalaman, handal, sehingga bisa membentuk siswa-siswa yang unggul lah ya pada saat ikut kompetisi sains nasional. Nah, kemudian di situ juga kita harus memilih siswa mana saja nih yang punya potensi begitu ya. Betul, Pak. Nah, itu kemudian di dalam pelaksanaan pelatihannya bagaimana kita harus pantau, harus kawal agar pelatihannya berjalan dengan efisien, efektif dan berhasil guna begitu dah. Nah, setelah itu dilaksanakan dalam beberapa waktu, kemudian anaknya berhasil meraih prestasi seperti yang terjadi di SMA 14 Kota Bekasi ini kan, beberapa tahun ini selalu siswa itu mendapat medali tingkat nasional ya. Tahun-tahun yang lalu mendapatkan perak dan tahun ini mendapatkan medali emas Olimpiade bidang geografi tingkat nasional. Nah, disitulah kepuasan yang tidak ternilai ya. Kemudian itu juga tentu kepuasannya dirasakan oleh Bapak Ibu guru juga ya, karena kita sudah bisa membuktikan kepada masyarakat, kita sudah bisa menjawab tuntutan masyarakat bahwa dari SMA 14 Bekasi ini ada nih yang berprestasi. Nah, kemudian sukanya juga pada saat berinteraksi dengan Bapak Ibu guru ya, dengan karakter yang berbagai macam gitu kan. Betul. Nah, bagaimana saya berusaha agar berbagai macam karakter, berbagai macam harapan itu bisa kita satukan, visinya bisa kita samakan ya, untuk bersama-sama membangun, mengembangkan sekolah, melayani peserta didik dengan sebaik-baiknya dan meraih prestasi tinggi-tingginya. Nah, pada saat guru-guru sudah bergerak ke arah yang sama, satu visi, itulah kepuasan juga ya, sukanya di situ. Nah, kemudian lebih ini lagi pada saat ya, walaupun saya tidak mengajar langsung begitu kan di kelas, saya juga kadang-kadang kan berinteraksi dengan siswa baik di kantin, di pintu gerbang, kemudian di lapangan upacara. Nah, disitulah saya bisa melihat karakter anak yang sangat bervariasi. Ada yang sangat-sangat berbakat, kelihatannya anak itu memang punya potensi ya, rajin. Ada juga yang sedang-sedang saja gitu ya. Ada juga yang
Ya kalau apa namanya bahasanya, ada juga anak yang memang kelihatannya malas begitu. Nah disitulah saya berusaha memotivasi anak-anak agar mereka bisa punya semangat untuk meraih masa depan. Disitulah sukanya. Bagaimana kita bisa kadang-kadang bercanda dengan anak-anak begitu ya. Kemudian mereka juga bisa tertawa-tawa gitu kan di depan saya. Itu salah satu apa namanya kebahagiaan lah dari saya sebagai pimpinan di sekolah. Oke, jadi macam-macam ya Pak ya. Sukanya itu mungkin Bapak melihat Bapak Ibu guru di sini satu visi misi gitu ya Pak ya. Kemudian lihat anak-anak lebih mengeksplor diri ketika ketemu Bapak, Ya. macam-macam dengan beraneka ragam potensi yang mereka miliki tentunya ya Pak ya. Itu nah, boleh nggak Pak saya nanya, kan Bapak banyak banget tuh memimpin sekolah sebagai kepala sekolahnya, sebagai PLT-nya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, sekolah mana Pak yang paling menurut Bapak tuh yang paling berkesan ketika Bapak pimpin? Ya. Ya biasanya kan yang paling berkesan adalah tempat pertama kita bertugas. Iya. Ya. SMA 14 ini adalah tempat saya pertama menjabat sebagai kepala sekolah. Dari awal saya tuh banyak belajar tentang bagaimana sih memimpin sebuah lembaga, apalagi ini bukan lembaga yang kecil ya. SMA 14 ini lembaga yang besar dengan jumlah rombongan belajarnya ada 36 rombel ya, kemudian jumlah gurunya juga di angka sekitar 80-an, jumlah siswanya juga 1.400-an. Belum lagi di sini punya siswa SMA terbuka ya, Bu ya. Nah, itu. Nah, jadi di 14 ini luar biasa, telah memberikan banyak kesan yang sangat mendalam ya. Memberikan banyak pengalaman, kemudian juga bagaimana saya belajar untuk memimpin sekolah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di sekolah, ya, dan sehingga berbagai hal potensi yang ada di sekolah bisa saya arahkan, bisa saya gerakan menuju ke prestasi daripada siswa, prestasi sekolah juga. Oke, jadi yang paling pertama ya Pak, kesan pertama itu Ya. yang 14 tentunya ya Pak ya. Betul. Nah lalu bagaimana Pak, pertama kali Bapak menginjakan kaki di SMA 14 sebagai pemimpin 2016 ya Pak pada saat itu. Tentunya pasti ada perbedaan Pak, sekarang 2023 gitu Iya. Pak. Apa sih pandangan Bapak atau apa yang Bapak lihat dari SMA 14 dulu dan sekarang? Ya. Gitu. Tahun 2016 ya, pada saat saya pertama ditugaskan sebagai kepala sekolah di SMA 14 Bekasi, itu waktu itu ruangan kepala sekolahnya pojok ya di sana. Dekat ruang BK ya Pak. Ya, bahkan jumlah ruang kelasnya juga waktu itu masih terbatas. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah berkat dukungan dari orang tua, komunitas sekolah, dari masyarakat, kita waktu itu dapat membangun bangunan yang ada di depan ini. Ya. Yang ruang Ruangan guru, ya ruang TU, ruang kepala sekolah, 3 lantai ya. Kemudian aula, laboratorium di atas, kemudian ada ruang kelas juga sebanyak 8 ruang ya. Jadi sekarang dilihat dari segi ruangan, lab, kelas, baik lab IPA, lab komputer, sebenarnya sudah hampir lengkap. Hanya mungkin lab IPA masih kurang lah satu lagi ya. Tapi paling tidak dibanding 2016 ini sudah jauh berubah gitu ya dari segi sarana prasarana. Bahkan dulu kan tidak ada podcast ya. Nah, sekarang kita ada podcast ya. Kemudian dilihat dari prestasi siswa juga tahun 2016 kita masih standar-standar saja. Belum ada yang namanya juara Olimpiade Sains Nasional. Betul. Dan sekarang kan kita udah 4 tahun ini langganan ya. Selalu dapat perak dan sekarang dapat emas. Nah, kemudian dilihat dari budaya kerja juga. Ya, Bapak dan Ibu guru, sekarang budaya kerjanya ini sudah luar biasa ya. Mereka memiliki tanggung jawab yang hebat, semangat yang tinggi, kemudian berorientasi kepada pelayanan prima terhadap peserta didik. Kemudian dilihat dari teknologi informasi ya. Dulu kita masih sangat sederhana gitu ya. Mungkin jumlah komputer juga hanya punya Masih sedikit ya 4 Pak. atau 5 unit ya. Dan sekarang kita sudah punya 100 unit lah kurang lebih ya. Belum lagi laptop, belum lagi tab ya. Tablet. 300-an lah jumlahnya dan bisa diberdayakan untuk siswa. Jadi saya melihat 2016 ke 2023 SMA 14 ini sudah
memiliki lompatan yang tinggi lah, baik dari segi sarana prasarana, prestasi lulusan, prestasi sekolah, prestasi guru, kemudian bagaimana penerapan teknologi informasi ya, teknologi digital sekarang sudah digunakan oleh hampir semua guru. Ya, dan alhamdulillah sudah 1,5 tahun ini kan SMA 14 Bekasi menjadi sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini lebih berorientasi pada bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, menyenangkan, pembelajaran yang bermakna. Kemudian selain dari kegiatan intrakurikuler kan ada kegiatan proyek ya. Betul. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga kalau dulu mungkin jumlah ekstrakurikulernya sangat-sangat terbatas ya. Betul. Dulu mungkin hanya ada pramuka, pencinta alam. Nah, sekarang ini sudah luar biasa kan? Betul. Sudah kurang lebih ada 15 ya. 15 lebih dengan 17. Oh ya, ada 17 ekstrakurikuler yang ada di SMA 14 Bekasi, dan sebagai wadah untuk anak-anak belajar tentang organisasi dan keterampilan bersosialisasi. Oke. Jadi banyak banget perbedaan yang Bapak lihat ya Pak ya. Ya. Dari segi manapun berbeda sekali pada saat Bapak pertama kali kesini sampai sekarang ya Pak tentunya. Jauh berbeda. Jauh banget ya Pak ya. Nah Pak, di luar dari kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah kan Pak, kemarin Bapak kan tugas tambahan sebagai ketua MKKS juga nih ya Pak ya. Ini mungkin viewers juga perlu tahu juga Pak Dedi ini sebagai ketua MKKS SMA Kota Bekasi ya Pak ya. Gitu. Dan juga beliau juga sedang sibuk S3 dokter ya Pak ya. Amin. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi lulus ya Pak ya. Amin, amin. Jadi banyak sekali kegiatan yang beliau laksanakan sehari-harinya sebagai kepala sekolah, ketua MKKS, dan menyelesaikan S3 doktornya Pak. Itu Bapak pernah nggak sih Pak ngerasa kayak berat banget gitu, struggle-nya pasti kan ada gitu Pak, kesulitannya, hambatannya di banyak kegiatan yang Bapak rasakan, yang Bapak alami gitu. Itu Bapak bagaimana Pak mengantisipasinya? Mungkin ini juga bisa buat Pak, motivasi buat teman-teman guru juga yang gimana Pak, Bapak kok bisa setangguh ini gitu Pak? Ya sebenarnya semuanya bermula dari bagaimana kita harus memiliki semangat ya. Betul. Semangat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, dulu menjadi guru kita merasa belum puas, ingin mencoba menjadi kepala sekolah. Setelah menjadi kepala sekolah ternyata ada pintu-pintu lain yang terbuka yang memang harus saya masuki ya, harus saya geluti. Nah, seperti sekarang tiba-tiba ya saya juga dipercaya oleh rekan-rekan kepala sekolah menjadi ketua MKKS SMA Kota Bekasi. Kemudian ada lagi keinginan untuk meningkatkan kompetensi ya. Kita ingin ilmu nambah, kemudian keterampilan juga bertambah, walaupun usia mungkin juga sudah semakin bertambah. Saya merasa penasaran dan termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke S3, walaupun itu ditempuh dengan bagaimana membagi waktu ya. Iya Pak. Sebagai kepala sekolah, sebagai ketua MKKS, kemudian ada waktu untuk menyelesaikan kuliah ya. Ya alhamdulillah mata kuliah sudah lulus, semua sudah selesai, penelitian juga sudah selesai. Tinggal sekarang saya menghadapi seminar hasil penelitian. Mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Memang kata kuncinya di situ adalah bagaimana strategi kita membagi waktu. Waktu kan sehari semalam tetap ya 24 jam ya, nggak bisa bertambah gitu kan. Nah bagaimana waktu yang 24 jam ini bisa kita buat schedule-nya ya, agar semua hal yang kita sukai, yang kita geluti ya waktunya bisa terakomodir di situ. Ya siang gitu kan sering gitu ya, sampai jam 10 malam masih ada aja yang harus dikerjakan begitu kan. Tugas-tugas perkuliahan, laporan penelitian. Tapi ya itulah, walaupun terasa lelah gitu ya, penat, tapi ada kepuasan tersendiri pada saat saya merasa semuanya bisa saya kerjakan, saya lakukan begitu. Oke, jadi yang penting semangat dan manajemen waktu ya Pak ya. Betul. Strateginya seperti apa untuk membagi waktu antara kesibukan satu dengan lainnya. Dan luar biasa sekali ya teman-teman. Mungkin kalau yang tahu Pak Dedi gimana kesibukannya, luar biasa, beliau bisa tetap
fokus di SMA 14 sebagai kepala sekolah, ketua MKKS, dan juga sedang menyelesaikan studi S3-nya. Mudah-mudahan semoga apapun yang beliau sedang kerjakan saat ini ya Bapak, mudah-mudahan diberikan Ya. kelancaran. Amin. Segera wisuda ya Pak S3-nya. Amin, amin. Mudah-mudahan didoain Pak sama yang nonton. Ya, amin. Nah, mungkin Pak terakhir nih Pak, pesan untuk guru-guru dan harapan Bapak untuk SMA 14 ke depannya apa sih? Ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru ya, para pendidik, saya berpesan agar tetap memelihara semangat ya. Karena semangat itu seperti ombak gitu ya. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Nah, itulah bagaimana kita mempertahankan agar semangat ini berada di atas optimum gitu. Artinya selalu di atas rata-rata. Ini memang yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri. Nah, dan dengan semangat yang tetap tinggi ini kita bisa melakukan banyak hal, Bapak dan Ibu. Bisa berprestasi ya, kemudian juga bisa mengembangkan karir ya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru dari SMA 14 ini besok lusa ya ada juga yang menjadi kepala sekolah begitu. Ya, dengan bermodalkan itu semangat, ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, ulet begitu ya. Nah, kemudian untuk para siswa juga memang dunia remaja sekarang banyak sekali tantangannya. Nah, inilah harus pandai-pandai menjadi pemimpin untuk diri sendiri, mengendalikan diri agar tetap fokus dengan masa depan. Punya tanggung jawab terhadap masa depan. Kalau siswa yang punya tanggung jawab terhadap masa depan, tentu dia akan memiliki prioritas. Mana hal yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Ya, Bapak yakin anak-anak ini sudah bisa memilah dan memilih lah mana karakter yang baik, ya, mana yang memang hal-hal yang dapat mengganggu masa depan, bahkan mungkin ada hal yang bisa merusak masa depan. Itu yang harus dihindari. Tetap semangat, belajar maksimal ya, sehingga nanti anak-anakku di SMA 14 ini dapat memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, kompetensi yang tinggi ya, sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya, tentu juga sebagai bekal untuk meraih cita-cita di masa depan. Iya, dan semoga SMA 14 ke depan semakin berkibar lagi ya. Amin, amin. Dan semakin berprestasi lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak, semangat dan motivasinya Ya. mudah-mudahan bisa mentransfer ke teman-teman yang nonton atau semangat ke guru-guru yang ada di sini ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan semangat Bapak yang Bapak tularkan bisa kita terapkan langsung ke diri sendiri, karena tadi betul kata Bapak bahwa pemimpin buat diri sendiri itu yang mungkin perlu kita garis bawahi ya Pak ya. Gitu, sebelum memimpin orang lain seperti Pak Dedi gitu kan, luar biasa sekali sebagai pemimpin. Kita juga harus bisa memimpin diri sendiri untuk bisa lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu ya Pak ya mungkin pesannya. Mungkin untuk sharing is caring Letkis edisi dengan Pak Dedi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Makasih yang per Januari 2023 ini akan berpindah tugas lagi nih Pak gitu kan. Mudah-mudahan di tempat baru Bapak menemukan yang terbaik juga. Amin. Itu selalu dilimpahi keberkahan dan kesehatan selalu ya Bapak ya. Amin. Itu dan lancar untuk semuanya ya Pak ya. Dan mungkin jangan melupakan SMA 14 ya Pak ya. Gitu, mudah-mudahan tetap silaturahmi Bapak, pokoknya SMA 14 jadi bagian kenangan untuk Bapak ya Pak ya. Gitu. Bapak mungkin boleh nggak Pak saya share IG Bapak? Instagram. Boleh. Mungkin teman-teman yang nonton nih, teman-teman guru atau mungkin para siswa kan biasa suka kepo-kepo nih Pak, siswa kita. Pak Dedi bisa kalian lihat profilnya di Instagram Pak Dedi, di apa namanya? Dedi Kim 172. Nanti kalian bisa follow di Instagram Bapak @dedikimkim172. Nanti saya tulis di sini ya Pak ya. Silakan nanti di follow nih siswa-siswa SMA 14 dan guru-guru SMA 14 di khusus. Nah kalau gitu mungkin untuk yang tadi Bapak sampaikan, terima kasih Pak untuk sharing-sharingnya. Sama-sama Bu Lina. Sesi motivasinya mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman yang nonton ya Pak ya. Khusus bermanfaat dan terima kasih Bapak sekali lagi Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Yang super sibuk ini tapi Bapak sudah mau meluangkan waktu di ruang podcast SMA 14 yang dulunya nggak ada ya Pak ya, sekarang ada. Terima kasih Bapak sudah mengadakan
ruang podcast ini yang bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat guru-guru yang lain. Ya. Nah kalau gitu mungkin Bapak minta tolong Pak di like, comment, and subscribe Pak. Gitu. Jangan lupa teman-teman nonton edisi Sharing is Caring Ledkis edisi dengan Pak Dedi. Jangan lupa Bapak Ibu guru dan para siswa like dan subscribe ya. Ya, dan di komen Pak. Komen ya. Oke. Kalau gitu mungkin Bapak terima kasih. Ya, sama-sama Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next video semua.